Puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang Senin petang menggelar aksi keprihatinan akibat kecelakaan di Silayur Ngalian yang terus berulang dan melibatkan kendaraan besar seperti truk. Sejumlah poster keprihatinan mereka bentangkan di depan kampus. Mahasiswa juga menuntut ketegasan pihak kepolisian untuk menindak tegas truk bermuatan berat yang melintas pada jam larangan. Selain itu juga keadilan bagi para korban kecelakaan Silayur tersebut. Sebelumnya aku mengucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya terkait korban yang terjadi, apalagi dari pihak warga Ngalian, kemudian ada pihak dari Wali Songo Semarang. Kebetulan saya juga warga Ngalian dan setiap tahun kejadian-kejadian ini pasti berulang dengan alasan yang sama, yaitu truk bermuatan lebih mengalami kecelakaan atau remblong tak tahu tidak sesuai dengan jam operasional. Tuntutan kami cukup tegas, yaitu menindak dan mengultimatum kepada kepolisian untuk menindak secara tegas terkait jam operasional dari truk-truk yang melalui lalang di kawasan Wali Songo Semarang. Yang kedua, bagaimana korban mendapatkan kompensasi yang tepat dan adil untuk bagaimana mereka adalah korban yang harus berupaya untuk mengembalikan psikologis dari orang-orang terjadi korban kayak gitu. Berarti selama ini ada pembiaran dari aparat kepolisian? Ada pembiayaan itu sangat lebih dari 7 tahun. 7 tahun kemudian bisa dilihat kerusakan-kerusakan yang ada di kawasan kota Semarang, yaitu Ngalian. Kerusakan infrastruktur jalan-jalan yang truk-truk yang berdebu yang bermuatan itu mengakibatkan paling tidak satu hari itu satu korban. Itu salah satunya korbannya ada mahasiswa Wali Songo Semarang. Entah itu terjadi tabrakan atau apa, tetapi alasannya yaitu truk-truk yang bermuatan lebih mengakibatkan seperti itu. Mungkin mengkritisi juga dari mahasiswa, soalnya kan dari tata ruang kan di atas melanggar ya, iya, bukan di kawasan industri. Itu bagaimana Pak? Oke, untuk tata ruang memang secara tata ruang adalah kesalahan besar dan tanggung jawab pemerintah Kota Semarang untuk membenahi itu. Mas, tadi kan di-mention juga kalau misal aparat nggak mau melakukan tindak lanjut, nanti dari mahasiswa ada tindakan-tindakan yang... Ada tindakan ketika pemerintah apalagi aparat tidak menindak tegas, kami bersama warga Ngalian siap untuk bagaimana memberhentikan truk-truk yang apalagi bermuatan maksimal atau maksimum 8 ton lebih sesuai dengan aturan, dengan jam operasional jam 4 sampai jam 10 itu kami akan menyweeping dengan tegas untuk mereka untuk putar balik. Mulai kapan itu Mas? Mulai kapan? Nanti kita akan mengadakan audiensi terhadap warga-warga apalagi korban untuk audiensi terkait kecelakaan yang terjadi dari pihak pemerintah Kota Semarang, Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Pasca kejadian itu banyak kendaraan yang masih melanggar ya. Dari jenazah sendiri gimana? Oke, tadi juga kami setiap hari melakukan investigasi. Ternyata kami juga menemukan bukti bahwa setiap hari paling tidak ada 20 truk-truk yang bermuatan lebih berlalu lalang di kawasan Wali Songo Semarang, apalagi Jalan Profesor Dr. Hamka. Itu pasca kejadian kecelakaan ya? Pasca kejadian. Mas, harapannya ke depan gimana? Harapannya kepolisian bisa menindak secara tegas lah terkait itu. Soalnya banyak korban jiwa yang terjadi. Terus apakah ini salah satu bentuk akomodasi Mas kepada masyarakat? Oke, kami akan mengawal penuh dan mengadvokasi penuh terkait keresahan-keresahan apalagi di daerah kota Semarang, apalagi warga Ngalian. Aksi dilanjut dengan melakukan long march menuju jembatan tol Ngalian dengan memasang sejumlah poster keprihatinan pada pagar jembatan. Dalam aksi ini, mahasiswa sempat menghentikan paksa salah satu truk besar yang melintas. Karena dinilai melanggar jam melintas, truk tersebut ditilang polisi yang saat itu juga sedang mengamankan aksi. Akibat aksi ini, jalur sempat tersandar. Sopir truk bernama Eko Taryanto mengaku tidak mengetahui pasti jam yang diperbolehkan bagi truk besar melintas. Sebab ia maupun rekannya biasa melintas siang namun tidak pernah mendapat teguran. Kalau ini udah tahu aturan jam larangan lewat? Kalau jam larangan, saya memang ngertinya pagi toh. Pagi toh. Soalnya saya kerap muat di BSD, di mana Sumbiri. Di Sumbiri itu Garmen itu, Mas Arya. Itu saya juga lewat jam 9, jam 10 nggak ada masalah di sini. Saya juga keluar dari sana habis muat jam 10 jam 12 siang. Jam 12 siang juga nggak masalah lewat sini keluar masuk. Jadi saya ngertinya Mas. Terus saya dulu, makanya saya juga nggak paham kan. Saya udah biasa muat di Sumbiri, daerah Sumbiri ya, daerah Bujang. Itu yang saya tahu larangannya cuma jam 8 sampai jam 8 pagi.
Truknya muatan berapa ton ini? Kapasitas berapa ton? Kapasitas ini cuma Tadi di dokumen 14 kan? ya 14 itu berat apa? Totalnya Oh, bisa maksimal gitu. Maksimal muatannya. 14. Itu ini berarti kalau mobilnya kan 10. Saya biasanya di timbangan 16 ton bisa. Bisa, berarti 16 ton lah. Berarti muatannya sekitar 6 ton. Tahu ini nggak adanya ini kemarin ada kecelakaan ini? Ada, tahu saya. Nah, tanggapan Mas nggak khawatir Ya, itu. kalau sini? Kalau tanggapan saya, soalnya saya muatannya cuma garmen sih Mas, nggak terlalu berat. Saya paling berat itu 5 ton. Garmen kan kain-kain itu ya, maksudnya kain jadi, barang jadi eksporan, yang harus di luar diekspor di luar negeri kan. Jadi ya makanya nggak pernah berat. Kalau misalnya juga engkel juga kan, kita tronton panjang, tapi muatannya enteng. Paling berat itu kalau garmen 5 ton. Ya itu aja. Siap. Beberapa kali berarti Mas? Kalau saya lewat Jubli dari dulu. Saya kerja nyopir ini lewat dari sini ya. Makanya sehabis jam BSB loh. Jam BSB itu jam yang saya tahu loh, tapi nggak tahu sekarang aturannya saya juga nggak tahu kan. Jam 6 sampai jam 8 itu. Itu lewatnya. Nah, boleh lewat dari BSB itu. 6 pagi sampai jam 8 malam. Selepasnya saya kadang kalau suruh muat itu saya berangkat dari kantor atau dari garasi jam 9 tadi. Selesai muat juga kadang jam 2 siang, turun juga nggak apa-apa. Oke. Ya mungkin baru kali ini aturannya atau gimana berubah saya juga nggak tahu ya Mas. Mas siapa? Mau dikomunikasikan ke pihak pabrik atau gimana? Kalau saya itu tetap nanti laporan pabrik sama kantor Mas. Karena saya kan cuma sopir ya. Saya disuruh muat ke sana. Nah, saya juga tahu jam-jamnya. Nah, makanya saya nekat ke atas itu karena saya tahu jamnya pagi. Dari jam 6 sampai jam 8. Jadi saya berangkat. Tuh. Muatan ini tuh bukannya malam-malam Mas. Setelah saya muat kan jam ini kan saya berangkat. Nanti di sana juga nggak langsung muat. Karena selesai muat jam 1, jam 2 atau jam 12 baru saya turun. Kalau yang ini, tapi kalau yang dulu yang disuburi biasanya malah siang. Sementara itu Kapolsek Ngalian Kompol Indra Romantika menjelaskan sudah menindak setidaknya 10 truk yang dinilai melanggar aturan melintasi jalan Prof Hamka atau yang lebih dikenal dengan jalan jalur turunan Silayur tersebut sepanjang bulan November. Operasi ya, tepatnya di Jalan Karonsi, Ngalian, Prof Hamka. Kami personil baik dari Polrestabes maupun Polsek Ngalian melaksanakan pengamanan terkait kemarin mungkin ada insiden kecelakaan di Prof Hamka juga.